rukun sholat, hal-hal yang harus Anda hadirkan saat Anda sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu ada 17. Cuman menghafal 17 ini kayaknya bisa stres, panjang 17. Akan saya kemas lagi. Rukun sholat ada 3. Wah, enak, oh 3 mah gampang. Ya, enak ya. Enak mana ngapal 3 atau 17? Saya bikin 3 kalau. Rukun sholat ada 3. Yang pertama rukun hati. Yang kedua rukun ucapan. Yang pertama rukun hati, rukun kolbi. Yang kedua rukun qoli, rukun ucapan. Yang keempat rukun fi'li, rukun pekerjaan yang dikerjakan. 3, oh gampang, enteng 3 aja ya. Jelas ya? Rukun kolbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ada 3. Selesai? Anda dibohongi, tapi bohongi yang enak ini saudara. 3 dulu satu-satu. Rukun qalbi hanya ada 1. An-niyatu, niat. Niat di hati kan? Rukun qalbi. Yang pertama, rukun qalbi isinya 1. Yaitu an-niyah, niat. Niat di dalam sholat. Niat adanya di dalam hati. Lesan berucap untuk membantu niat di dalam hati. Makanya mengucapkan niat adalah sunnah karena membantu hati. Tapi hakikat niat adalah di dalam hati. Hakikat niat di dalam hati. Adapun niat nanti, niat itu adalah waktu takbiratul ihram nanti. Niat sholat itu mudah, nggak harus pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar, nggak usah panjang-panjang juga sah. Itu kan niat yang diajarkan oleh para guru-guru kita, niat yang sangat sempurna. Cuman kita kan kadang perlu praktis. Ngajari orang baru masuk Islam nggak ngerti bahasa Arab, mau diajari usolli fardhu dhuhri, seminggu nggak sholat gara-gara niat yang nggak hafal-hafal, yang salah ustadznya. Padahal niat usolli fardhu dhuhri sudah sah. Usolli fardhu dhuhri, aku niat sholat duhur, aku niat sholat duhur, aku niat sholat duhur. 3 tok. Sholat fardu yang harus dihadirkan dalam hati tiap muktabarat sama 3 tok. Aku niat sholat duhur, aku niat sholat duhur, aku niat fardu duhur gitu. Aku niat fardu duhur, aku niat fardu duhur. Niat fardu duhur, niat fardu duhur. Jelas? 3 tok. Harus ada niat yang pertama. Yang kedua menyebutkan kewajibannya fardu, yang kedua sebutkan sholatnya. Ta'yin, niat fardu duhur. Niat fardu duhur. Atau usolli fardu duhri, kan enteng dong. Usolli fardu duhri. Selebihnya adalah sunat. 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adalah sunnah. Makanya gara-gara menghayalkan niat yang panjang begitu menjadi waswas. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri. Selesai? Memang di situ ada muktabarat dalam niat yang harus dihadirkan saat niat itu ada 3 martabat. Salat fardu yang pertama, barusan yang kita sebutkan, usolli fardhu dhuhri. Ada 3 kalau salat fardu. Kalau salat sunat rawatib ada 2. Niat tok sama disebut sholatnya. Sholli duha, sholli qobliyat duhur, disebut niat usolli sama disebut sholatnya. Itu kalau apa? Kalau sholat sunat rawatib, sholat sunnah yang dikukuhkan rawatib. Tapi kalau sholat sunat mutlak yang harus dihadirkan 1. Usolli, Allahu akbar, beres. Usolli di dalam hati, Allahu akbar, waktu Allah akbar usollinya di dalam hatinya. Usolli maka melafadzkan niat itu sebelum niat. Melafadzkan niat di dalam sholat itu sebelum niat. Karena apa niatnya itu waktu takbiratul ihram Allah itu yang menghadirkan niat. Tapi mengucapkan usolli fardhu dhuhri itu untuk membantu agar kita yang lagi ingat bangunan, ingat toko, ingat ayam, ingat ikan hilang dulu. Karena didengarkan ke telinga kita usolli fardhu dhuhri baru Allahu akbar. Makanya mengucapkan niat adalah sunnah. Sholli. Jadi kalau sholat fardu ada 3 muktabaratnya. Sholat rawatib ada 2. Sholat sunnah mutlak ada 1. Sholat fardu niat,
disebut kefarduannya, disebut salatnya, ta'yin. Sholli fardhu dhuhri. Kalau salat rawatib kayak duha, ba'diyah, qabliyah, maka ada dua, usolli qabliyah, Allahu akbar, usolli qabliyatul dhuhri, Allahu akbar, usolli duha, Allahu akbar. Kalau salat sunat mutlak itu adalah salat yang terbebas, enggak terikat waktu. Anda malam-malam pengen salat dua kali, usolli Allahu akbar, sah. Itu rukun qalbi, niat. Baik, sekarang ada rukun qauli. Tidak semuanya kami habiskan pada malam ini. Kebanyakan tadi sudah mukaddimahnya panjang. Rukun qauli isinya 5. Anda dibohongi. Satu isinya 5. 5 enteng, 5 langsung 17. Oh. Kan? 5. Maka yang wajib dibaca dalam sholat ternyata cuma 5. Apa itu? Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Jelas? Langsung hafal. Kalau tidak hafal Anda masuk SLB. Sudah belajar digampang-gampangin kok masih nggak bisa. Ini keterlaluan Anda. Paling karena main HP atau ngelamun atau tidur nggak paham-paham. Nah, yang megang HP langsung ditutup. Apa rukun qauli yang pertama yang diucapkan? Takbiratul ihram, ucapkan Allahu akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk Fatihah. Jangan Anda tinggal. Karena Anda madhab Syafi'i, biarpun Anda umroh jangan sampai bismillahnya ditinggal di Mekah. Anda Syafi'i tetap bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. 2. Hafal? Sudah hafal ya? Yang wajib dibaca cuma 5 itu. 2 Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tasyahud yang menjelang salam. Kalau salat maghrib ada tasyahud awal kan? Enggak wajib. Wajibnya tasyahud akhir. Tahiyat tasyahud itu. Tahiyat akhir itu adalah yang mau salam. Bunyinya dari mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu la tasyahud punya. Sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini tasyahud itu. Tahiyat itu sampai di sini, bukan sampai belakang, sampai di sini. Rukun yang keberapa tadi? 3. Takbir, Fatihah, tasyahud. Jelas. Yang keempat adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya pun bisa salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Sebagian mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ deh, jangan pelit-pelit deh, masa keluarga Nabi enggak disambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali itu tambahan, sebagian mengatakan wajib, sebagian tidak. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai di sini. Adapun yang Anda hafal selawat di dua kamu shallaita ala sayyidina Muhammad, itu kesempurnaan. Yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah selesai. Dapat berapa? 4. Itu tok. Yang terakhir adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali tok wajibnya. Keduanya adalah tambahan. Assalamualaikum. 1 tok. Wajibnya. Enggak noleh pun enggak apa-apa. Assalamualaikum. Cuman enggak enak. Ya kan? Assalamualaikum enggak enak. Assalamualaikum. Sekali. 5. Takbiratul ihram Allahu akbar. Enggak boleh diganti dengan Allahur Rahman. Enggak ada. Harus Allahu akbar. Fatihah hafal? Hafal? Tasyahud hafal? Sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum. Itu yang harus dibaca, selebihnya adalah sunnah. Sami Allahu liman hamidah sunnah.
Takbir waktu mau sujud sunnah. Takbir wajibnya hanya satu tok. Selebihnya adalah Rabbi firli warhamni wajburi warfa'ni kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bi qadasila semuanya sunnah. Jelas ya? Baik. Indah, sholat itu nggak susah. Dan ternyata Fatihah itu sendiri pun masih ada bisa dikurangi. Bagi siapa? Bagi yang nggak bisa. Nah ini. Orang yang nggak bisa membaca surah Al-Fatihah tetap wajib sholat. Lalu Fatihahnya bagaimana? Diganti dengan surat yang lainnya. Qul huwallahu barangkali hafal, Falak Binas hafal. Kok nggak hafal juga? Baru masuk Islam. Allahu Akbar bisa, Allahu Akbar bisa. Allah. Karena bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihahnya nggak hafal. Suruh hafal dulu, iya menghafal, tapi sholatnya kan harus sholat juga. Selagi belum hafal bagaimana? Baca surat yang lainnya, nggak hafal juga. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah. Wah nggak ngerti itu, waduh panjang. Bisanya apa? La ilaha illallah. Bisa katanya itu. Berarti sholatnya pakai apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sah. Dia tidak bisa Fatihah kok. Tapi setelah itu sambil belajar. Jadi akan disiksa orang karena memang kalau Anda pakai la ilaha illallah ya nggak sah sholatnya. Ini keterlaluan Anda ini Islam dari lama kok. Itu kan orang mu'alaf baru masuk Islam misalnya. Atau orang baru tobat, kenal sholat setelah pensiun. Alhamdulillah masih kenal sholat, mau husnul khotimah, masuk surga dia. Sehingga nggak pernah belajar sholat, sudah begitu pendengarannya sudah kurang. Umur 70 tahun, minggu depan meninggal. Cuman dia mau sholat. Alhamdulillah hebat bener. Cuman dia nggak bisa apa-apa, diajari Fatihah nggak bisa Fatihah, susah kayaknya pakai la ilaha illallah. Bener, rajin sholat betul, jamaah di barisan pertama sholat duhur. Imamnya lagi baca Allahu Akbar, langsung dia belakangnya Allahu Akbar. Imamnya lagi usuk menjaga biro, baca itu atau ini belakangnya langsung Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebanyak berapa la ilallah? La ilallahnya dibaca sebanyak surat Al-Fatihah. Jangan kurang dari 7 la ilaha illallah, kalau perlu 2 kali lipat. Ya. Jadi baca hanya betul Allah la ilaha illallah. Imamnya itu gemes ini. Setelah assalamualaikum. Assalamualaikum imam marah. Siapa ini goblok salat pakai la ilallah? Ayo, yang goblok siapa? Imamnya. Orang nggak bisa bagaimana? Yang goblok imamnya, nggak pernah ngaji dia kayaknya. Sudah digoblokin. Sebab dia budak juga, telinganya kan dengar jadi agak keras. La ilaha illallah sah kamu. Sah enggak sholatnya Bapak tadi? Sah, karena memang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Sama tasyahudnya pun juga bisa diganti dengan yang lainnya kalau memang tidak hafal tasyahud. Tapi bagi Anda yang sudah hafal tasyahud dan hafal Fatihah, nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Assalamualaikum bisa diganti. Assalamualaikum aja kok enggak bisa, orang kafir juga banyak assalamualaikum, kok Anda enggak bisa, keterlaluan ya. Assalamualaikum, selesai. Itu rukun apa namanya? Rukun qouli. Dapat berapa Anda? Takbiratul surat Al-Fatihah, tasyahud, salawat, salam. Sudah dapat 6 Anda enggak sadar. Tinggal sisanya pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang penting hafal bener. Dan itu Anda ajarkan nanti. Baru nanti selesai terakhir baru praktek. Sholat yang benar bagaimana? Maka gini, apa begini, atau begini? Nah nanti jangan buru-buru. Kalau semuanya dihadirkan malam ini ya keterlaluan Anda itu. Sudah ngaji sudah sebulan sekali mau minta semuanya ya nggak bisa ya. Kalau seminggu sekali masih lumayan lah. Insyaallah lah. Baik, itu saja fikih praktis kita yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Ini maksud kami untuk Anda jadi guru. Anda sudah bisa sholat semuanya, tapi Anda sekarang ini zaman berkembang. Ada orang itu nggak bisa sholat sama sekali. Cuman karena dia nggak enak ke masjid, nggak bisa sholat, dia hanya ikut-ikutan gerakan dia. Ada ini orang aku. Waktu saya buka nggak usah malu, masuk datang sembunyi-sembunyi. Belajar dengan saya ajar 5 menit langsung bisa. Wah seneng datang dia. Iya Bu ya, saya itu nggak bisa, cuman saya malu belajar.
Masa saya suruh baca hafal kabirau sama anak-anak kecil, kan malu. Kabirau, alhamdulillah. Malu dia. Orang tua suruh kabirau sama anak kecil. Ternyata dia sholat. Cuman karena sholat itu hanya takut dibilang tidak sholat di masyarakatnya. Kasihan dia. Sholatnya nggak bisa mengucapkan. Itu yang salah siapa? Yang salah ustadznya. Karena dimudahkan dulu. Kita lihat siapa dia. Kalau anak kecil, iya. Jadi gini loh ya, Anda di saat Anda menemukan seorang mu'allaf mau masuk Islam, beda dengan mengajari anak kecil. Kalau Anda mengajari anak kecil, atau waktu Anda belajar sholat di masa kecil Anda, masa kecil saya belajar itu sholat sempurna. Ya kan? Dari kecil waktu di musola yang belum ada listrik itu, Allahu Akbar bareng-bareng kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratu asila. Ini wajah tu wajah. Wah, itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena waktu itu kita belajar masih kecil. Sholat belum wajib, kurang-kurang pun tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengajari orang mu'allaf yang baru masuk Islam, jangan diajarkan itu semuanya dulu. Ajarkan yang 5. Setelah 5 oke, baru bertambah nanti. Ada aulia prioritasnya dong. Orang mu'allaf suruh belajar doa iftitah kabira alhamdulillah sampai sebulan nggak hafal-hafal, nggak jadi sholat gitu. Jadi yang asasiyat dulu, yang 5 dulu baru. Adapun masalah rukun fi'linya nggak pakai belajar, suruh niru nanti. Rukuk, sujud, niru saja. Makanya penting 5 ini sama 1 tadi. Makanya pembahasan yang terakhir besok pertemuan yang akan datang sekaligus praktek sholat kita. Bagaimana sholat kita? Rukuk kita seperti apa? Disiapin tempat biar saya di atas meja nanti. Nah. Baik ya, insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.